Sahabat, seringkali kita merasa bahwa kitalah orang paling sengsara di dunia, paling tidak beruntung, paling tidak bahagia. Padahal, bahagia adalah sebuah perjalanan. Perjalanan mengelola tantangan jadi peluang. Petualangan untuk menerima kesulitan sebagai kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat, mari menjelajah ruang jiwa bersama agar perantauan stres jadi bahagia. Bahagialah dengan stres. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Insya Allah sehat ya. Walaupun kita sedang tidak nyaman secara fisik, tapi insya Allah secara batin, secara jiwa kita tetap sehat dan bahagia. Ngomong-ngomong nih, di Jakarta sekarang ini lagi gloomy ya. Suasana di luar sana sudah beberapa hari ini memang hujan terus-menerus ya. Mungkin juga sama ya di tempat-tempat di beberapa wilayah Anda ya. Dan rasanya belakangan terakhir sejak tahun baru kemarin ya, musim dingin ya di belahan dunia sana, dan di belahan dunia sini musim hujan ya. Hujan terus menerus, banjir ada di mana-mana lumayan, dan sedihnya juga sedang ada gempa ya, khususnya di Turki dan Suriah. Kita doakan ya, semoga sahabat-sahabat kita, semoga anggota bumi, keluarga besar dunia, keluarga semesta raya hari ini, kali ini, dan kedepannya yang sekarang ini sedang sakit ya, sedang mendapatkan ujian dan cobaan, Allah berikan kekuatan. Tuhan Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kita untuk selalu berpikir positif, bercahaya hatinya, walaupun saat ini kita sedang dirundung duka. Sahabat yang dirahmati Allah, kejadian-kejadian di sekitar kita ataupun yang terjadi pada diri kita sendiri itu biasanya membuat kita lemah secara mental ya, membuat kita tidak bahagia, membuat kita merasa orang paling sengsara di dunia ya. Betul nggak? Anda pernah nggak mengalami itu? Saya pernah kok. Ya, ada masa-masanya di mana saya merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya lagi. Ya, sudah berjuang melakukan yang terbaik ya, sudah memberikan yang terbaik, tapi apa yang kita peroleh? Apa yang saya peroleh? Hanya sampah-sampah dunia saja, sampah-sampah emosi saja ya. Tapi ternyata ketika kita mampu mengelola emosi ya, ketika kita mampu mencari hikmah ya di balik apa yang terjadi, ternyata insya Allah kehidupan terus berjalan, dan kemampuan untuk melihat segala sesuatu tidak dari satu sudut pandang saja, alhamdulillah akhirnya bisa menjadi kehidupan yang penuh makna. Dan ngomong-ngomong nih, Allah itu Masya Allah buat saya kerennya luar biasa. Karena apa? Karena Allah itu sudah menjadikan kita ya sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya di dunia, itu dilengkapi dengan instrumentalia, dilengkapi dengan sistem hidup ya, support system yang luar biasa. Yang seringkali kita lupa bahwa support systemnya nih kita nggak lihat nih ya, atau malah kita tahu tapi kita buang gitu kan, nggak keren buat zaman sekarang gitu misalnya ya. Dan terjadi memang setiap zaman mengalami hal tersebut. Teman-teman dirahmati Allah ya, ada satu hal yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membantu kita itu mengelola stres kita ya, membantu kita untuk melihat bahwa stres itu bisa menjadikan kita bahagia. Karena untuk memperoleh bahagia, untuk meraih bahagia, untuk mencapai bahagia, ada hal-hal yang cukup sederhana ya, ada hal-hal yang memang cukup membuat kita rasanya tidak mampu lagi menjalani hidup. Tapi bahagia ataupun stres, Allah tuh sudah menjadikan diri kita atau membuat support system kita untuk bisa membantu kita melalui hari-hari yang gloomy, melalui hari-hari kita yang gelap, melalui hari-hari kita yang kita tertatih-tatih di dalamnya. Apa itu? Salat 5 waktu khususnya ya. Dan juga sholat ini ya buat saya itu menjadi media terapi yang luar biasa. Karena apa?
Karena di dalamnya saat sholat kita langsung itu berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, ya, dengan terapis yang paling keren dunia akhirat. Nggak ada ya yang bisa menyamai buat saya kekuatan dari terapi sholat ini. Itu keren banget ya. Dan ngomong-ngomong, sholat itu kan masuk ya dalam kategori yang luar biasa ya. Kalau dalam khasanah Islam itu disebut sebagai Isra Mi'raj. Artinya ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW itu langsung menghadap Allah dan menerima perintah sholat. Jadi sangat personal ya, tidak melalui Jibril ya, sangat personal. Dan ketika tiba di Sidratul Muntaha, Rasulullah itu hanya, kalau pakai bahasa anak sekarang nih, ngobrol tuh hanya berdua sama Allah Azza wa Jalla. Jibril mengantarkan, tapi ketika sampai pada titik tertentu ya, Jibril nggak bisa lagi. Di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Artinya apa? Allah itu sayang banget loh sama kita. Karena kita diberikan ruang terapi ya, yang nggak perlu ada orang lain. Orang lain nggak perlu ngelihat, orang lain nggak perlu tahu apa yang kita obrolin, orang lain nggak perlu tahu masalah kita. Ya, kalau buat Anda yang pernah konsul ke psikolog atau ke psikiater ya, atau mendiskusikan masalah Anda dengan personal coach ya, atau juga dengan self therapist Anda ya, Anda bisa merasakan itu. Anda bisa merasakan ketika Anda dengan bebas curhat ya, Anda curcol ya dengan nyaman ya, dengan yang membantu Anda, psikiater Anda, psikolog Anda, atau personal coach Anda, atau self therapist Anda ya. Tidak perlu ada yang tahu kecuali Anda sendiri. Anda bisa dengan bebas menceritakan keluh kesah Anda dan kemudian Anda diberikan jalan keluar. Nah, sholat ini itu juga menjadi satu ruang terapi yang luar biasa. Ya, yang seringkali sayangnya nih, khususnya nih ya, kita umat Islam tuh mengabaikan itu. Jadi sholat itu hanya sampai menggugurkan kewajiban saja. Udah kelar sholat subuh, udah selesai sholat zuhur, udah menunaikan tugas ya, sholat asar gitu kan, maghrib buru-buru gitu kan ya, karena sedang berjalan, tapi kelar juga tuh, akhirnya malam sambil ngantuk-ngantuk jelang tidur melakukan sholat isya. Salah nggak? Enggak, kan ada prosesnya ya. Yang salah adalah ketika kita nggak berkembang ya, seperti pesannya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa hari ini harus lebih baik daripada esok, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ya, jadi hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya, ketika kita diberikan waktu untuk sholat ini, ya tadi sebagai media, sebagai ruang konsultasi kita, sebagai ruang terapi kita, karena dokternya, psikolognya, terapisnya, personal coachnya itu adalah yang membuat kita. Siapa tuh? Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam bahasa lainnya ya, dengan keyakinan yang Anda yakini, Anda bisa menyebutnya dengan sesuai dengan apa yang Anda yakini. Kalau di saya sebagai muslimah, saya meyakini bahwa Tuhan memberikan, bahwa Allah Azza wa Jalla sudah menyediakan ruang konsultasi yang paling keren 5 kali sehari ya. Dan ternyata ada penelitiannya nih ya. Ini dilakukan penelitian ya oleh Dr. Muhammad Jamal El-Zaghi dalam bukunya, buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah ya. Jadi kita bisa tahu salah satunya adalah mukjizat pembagian waktu sholat. Ternyata sholat ada pembagian waktunya, itu ada hal-hal misteri yang kita nggak bisa gali tuh, atau yang selama ini kita nggak mau gali. Nah, berkaitan dengan tadi tuh, bahwa kita punya habit, ketika kita habit menggugurkan kewajiban kita atau tanggung jawab kita dengan sholat, kita meningkatkan potensi kita untuk mencari tahu, apa benar nih sholat, katanya si Bunda, itu ternyata bisa menjadi ruang terapi kita. Ya, insya Allah. Nah, di bukunya Dr. Muhammad Jamal El-Zaghi ya, itu Anda buka deh kalau Anda punya bukunya ya, Anda buka di halaman 123 ya, tentang mukjizat pembagian sholat. Saya akan bacakan ya. Allah berfirman begini pada surat Al-Ghafir ayat 61. Allah yang menjadikan untuk kalian malam sebagai waktu untuk beristirahat dan siang untuk berusaha. Sesungguhnya Allah memiliki keutamaan atas manusia.
Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam satu surat yang lain, ayat yang lain, yaitu surat Al-Qasas ayat 73, Allah berfirman seperti ini. Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, agar kamu bersyukur kepadanya. Sahabat yang dirahmati Allah, di sini juga beliau mengutip ya dari Imam Al-Alusi. Begini menurut beliau, Allah telah menjadikan bagi manusia itu peredaran waktu setiap hari secara teratur, seiring pergantian siang dan malam. Siang dikhususkan untuk berusaha dan bekerja, sementara malam dikhususkan untuk beristirahat dan tidur. Allah menjadikan malam dalam keadaan gelap dan dingin. Udara yang dingin di malam hari menjadi lemahnya kekuatan untuk menggerakkan tubuh. Dan kegelapan di malam hari melahirkan ketenangan pada perangkat indriawi. Selain itu, Allah juga membagi-bagi siang dan malam ke dalam beberapa bagian tertentu. Dimulai pada penghujung malam, kira-kira sepertiga malam, manusia bangun untuk mendirikan sholat malam, kemudian sholat subuh. Di tengah hari, Allah mewajibkan sholat zuhur, dan memberikan waktu untuk sejenak beristirahat. Kemudian memerintahkan agar kita menjaga sholat wusta, yaitu sholat asar. Kemudian mendirikan sholat maghrib dan isya. Allah juga menganjurkan kita untuk melakukan ibadah lain di malam hari selain sholat tahajud, seperti zikir, membaca Al-Quran, dan lainnya. Karena itu, nyaris sepanjang malam, kecuali pada sepertiga malam, seluruhnya digunakan untuk beristirahat. Sementara waktu siang, kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, sebagian kecil darinya yaitu waktu sholat zuhur. Pembagian waktu seperti ini sangat sesuai dengan perputaran jam biologis yang mengatur sistem kerja dan seluruh bagian tubuh manusia. Perputaran biologis adalah perputaran waktu atau perubahan aktivitas metabolisme setiap makhluk hidup dengan seluruh organ yang dimilikinya dari keadaan paling rendah hingga keadaan yang paling tinggi. Kemudian kembali pada keadaan paling rendah kembali. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, perputaran ini tidak pernah berubah dari waktu ke waktu sejak zaman lampau